Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, pedangdut Ridho Roma kembali ditangkap petugas kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti berupa pil ekstasi. Putra dari pedangdut legendaris Rhoma Irama ini kembali terjerat kasus yang sama. Ridho Roma baru 1 tahun ini menghirup udara bebas dan harus berurusan dengan hukum di Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dirinya ditangkap di sebuah apartemen bilangan Jakarta Selatan pada Kamis pekan lalu. Ia ditangkap bersama 2 rekannya. Dalam penangkapan ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 3 pil ekstasi. Dan berdasarkan tes urin, Ridho Roma dinyatakan positif mengonsumsi amfetamin dan metafetamin, sedangkan 2 rekannya dinyatakan negatif. Hingga saat ini, Ridho Roma masih menjalani pemeriksaan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan, saya memohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Saya memohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, papa, mama. Tanggal 4 yang lalu memang telah mengamankan 1 orang MR alias SRR ini di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ya, salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Setelah memang awalnya adalah adanya laporan dari masyarakat. Kemudian ini kita kembangkan, ya, kita profiling di sini dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Di dalam apartemen situ ada 3 orang, ya. Tapi pada saat kita lakukan penggeledahan, terdapat pada saudara MR alias RR ini ada barang bukti jenis ekstasi, narkotika jenis ekstasi, sebanyak 3 butir ekstasi. Untuk saudara MR dan RR positif, hasil tes urin positif mengandung metavitamin dan amfetamin dengan barang bukti yang memang ditemukan padanya, pada saudara MR pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kantong celananya ditemukan ada 3 butir ekstasi. Untuk kedua rekannya itu negatif, sehingga kita jadikan saksi. Ini masih kita dalami. Ya, kita akan bahas hal ini bersama dengan psikolog forensik. Ada Bang Reza Indragiri. Selamat pagi, Bang Reza. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah bersih dari narkoba, Mbak. Alhamdulillah bersih dari narkoba. Tapi kita tidak bisa memungkiri, Bang Reza, bahwa saat ini Ridho Roma ini terjerat kasus narkoba untuk kedua kalinya kan, pada tahun 2017 dan juga di 2021. Nah, ini apa sih, Bang Reza, yang membuat kemudian seseorang ini bisa kembali terjerat kasus narkoba? Orang acap kali menyangkut pautkan masalah narkoba, apalagi kekambuhan, ya boleh juga disebut sebagai residivis, itu sebabnya ada di keluarga. Tapi saya pikir kalau untuk kasus semacam ini boleh jadi perlu dieksplorasi faktor-faktor di luar rumah, terutama terkait dengan proses rehabilitasi itu sendiri. Misalnya begini, apakah bisa diyakinkan bahwa tempo hari rehabilitasinya itu betul-betul tuntas dari tubuh orang ini, memang sudah tidak ada zat-zat kimia terlarangnya. Nah, itu persoalan pertama. Jangan-jangan yang bersangkutan keluar dari pusat rehabilitasi dalam keadaan belum sungguh-sungguh bersih. Ada jejak-jejak narkoba yang membuat yang bersangkutan pada dasarnya rentan untuk kemudian menjadi pecandu kembali. Itu pertama. Okay. Yang kedua, lazimnya orang-orang yang menjalani rehabilitasi di pusat layanan rehabilitasi, anggaplah sudah bersih, secara fisik dia bersih, secara psikologis sudah diluruskan dan seterusnya. Tetapi kehidupan di luar pusat rehabilitasi ternyata status quo, alias tetap sama seperti sebelumnya. Pergaulan sosialnya tetap tidak baik. Pekerjaannya barangkali pekerjaan yang beresiko tinggi yang mengharuskan dia untuk bekerja sampai malam dalam lingkungan yang katakanlah tidak begitu baik. Nah, kalau kemudian kehidupan
yang sudah ideal di pusat rehabilitasi tidak diimbangi dengan perubahan kehidupan di luar pusat rehabilitasi, maka lagi-lagi ada resiko yang bersangkutan kemudian akan terjerumus kembali ke lembah narkoba ketika yang bersangkutan keluar dari pusat rehabilitasinya. Oke, Bang Itu Reza. yang kedua. Iya. Ya. Ada lagi tambahan Bang Reza? Ya, sisi lain dari detoksifikasi atau pembersihan tubuh dari narkoba adalah penyalahgunaan narkoba diatasi dengan menggunakan obat-obatan juga. Nah, adakah kemungkinan ini merupakan kontraindikasi, ini merupakan efek samping dari digunakannya obat-obatan untuk detoksifikasi? Nah, kalau kemudian faktor-faktor semacam ini bisa dieksplorasi, maka ini mudah-mudahan diharapkan juga akan membantu otoritas penegakan hukum Oke, untuk Bang Reza. mencegah agar tidak terjadi residivisme. Iya, Bang Reza, sedikit saja singkat Bang Reza, apa yang menjadi penyebab kenapa kemudian program rehabilitasi ini dianggap gagal sehingga ini para pengguna narkoba kembali melakukan perbuatan yang sama? Singkat saja, Ya, berulang Bang gitu Reza. Setiap orang terjun ke narkoba tentu dengan alasan atau faktor-faktor yang sangat individual. Tapi kalau kemudian rehabilitasinya dilakukan secara klasikal, artinya seragam antara pengguna yang satu dengan pengguna yang lain, tidak menyentuh sisi atau dimensi individualnya, maka akan ada faktor-faktor resiko yang sifatnya individual yang tidak terjamah. Nah, faktor-faktor resiko yang sifatnya individual inilah yang nantinya bisa menjadi pemicu yang bersangkutan untuk menggunakan narkoba kembali. Oke, hal-hal itu tadi yang kemudian harus menjadi concern kita bersama. Terima kasih Bang Reza atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga sehat selalu.